Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kungsi Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini kembali kita dapat beribadah bersama-sama secara online. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdiam diri sejenak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar, begitu agung, begitu ajaib di dalam hidup saudara dan saya selain memuji Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sama-sama menaikkan sebuah lagu, Puji Tuhan, Tan Mei Wo Tu. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau telah menghantar kami dengan selamat memasuki tahun yang baru. Biarlah kasih setiamu kami nyanyikan dan kemurahan-Mu kami kumandangkan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama sebagai tanda syukur dan bakti kami kepadamu. Pimpinlah persekutuan kami ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu dan semua kami yang berbagian di dalam pelayanan pada hari ini. Dengarkan doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam hidup ini, saya yakin semua menyadari bahwa kita memiliki begitu banyak kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Namun ada sebuah pujian yang kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan sesungguhnya kekuatan kita. Kita akan menyanyikan lagu Jose Wo Liliang. Tuhan adalah kekuatanku. Biarlah dengan kekuatan Tuhan kita menjalani hari-hari yang penuh dengan misteri, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan pasti memimpin dan menolong kita. Mari kita menyanyikan lagu Jose Wo Liliang. Hãy subscribe
yang mau menjadi kekuatan dan perisai di dalam hidup kita. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sunarbirama. Kami persilakan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu, karena kami memperoleh waktu di mana kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekalipun secara online adanya. Ya Allah, jikalau sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkannya, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini, agar supaya dia boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema renungan kita pada hari ini adalah Dia, Tuhan sumber pengharapan kita, yaitu yang terambil dari surat Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13, saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, pada tanggal 5 Agustus tahun 2010, tambang emas dan tembaga di Chili runtuh. Sebanyak 33 penambang terperangkap di sana. Regu penyelamat yang mencari mereka nyaris putus asa. Namun apa yang terjadi? Setelah 17 hari kemudian, diketahui bahwa mereka masih hidup walau terperangkap di dalam tambang sedalam 700 meter. Saudara sekalian, selanjutnya mereka harus sabar menanti hingga 7 minggu sebelum mesin bor berhasil menembus lubang tempat di mana mereka berlindung. Saudara, suatu fakta yang cukup dipercaya mengatakan bahwa manusia bisa bertahan hidup selama 40 hari tanpa makan dan 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa bernafas. Namun manusia tidak akan mampu hidup bahkan selama 4 detik saja jika ia tidak memiliki semangat dan pengharapan. Saudara sekalian, dari fakta tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pengharapan itu merupakan satu bagian yang teramat penting agar kita dapat menjalani kehidupan ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah seberapa besar pengharapan yang kita miliki saat ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang belum juga kunjung berhenti hingga hari ini, masihkah kita memiliki pengharapan yang utuh, yang mampu memberikan kekuatan dan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, bahkan menghadapi masa depan kita? Saudara, himpitan ekonomi, masalah kesehatan, pergumulan dalam keluarga, belum lagi usaha dan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari sangatlah menyita pikiran dan menguras tenaga kita.
bila semuanya itu kita lakukan dan kita jalani tanpa ada suatu pengharapan, maka hidup yang kita jalani ini pasti terlalu amat berat bagi kita. Lebih dari semuanya itu, dalam situasi seperti ini, kita diminta bukan hanya sekedar bertahan, tetapi terus berjuang agar dapat menyelesaikan tugas dan perjalanan hidup kita. Saudara, bila kita masih muda usianya, mungkin kita bisa masih mengatakan, "Aku bisa." Tetapi bagaimana kita dapat menghadapi semuanya itu bila tenaga kita sudah sangat berkurang, kesehatan dan daya ingat kita juga melemah, bahkan segala kemampuan kita juga sudah menurun? Bagaimana kita dapat memiliki pengharapan yang cukup untuk menghadapi semuanya itu? Saudara sekalian, syukur kepada Tuhan bahwa melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menemukan bahwa Tuhan di dalam Kristus Yesus merupakan pribadi yang dapat kita andalkan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 15 ayat 13 di sana mengatakan, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan." Saudara sekalian, mengapa Allah di dalam Kristus Yesus adalah sebagai pribadi yang dapat kita andalkan? Saudara, yang pertama adalah karena Allah adalah sumber pengharapan itu. Itu berarti bagi mereka yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia tidak akan pernah kehabisan pengharapan. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang telah menyertai kita, kita akan semakin mengalami kelimpahan di dalam pengharapan. Karena sebagai anak-anaknya, kita telah menerima jaminan penyertaannya. Sebab itu, mari kita selalu terus-menerus datang kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Kita tidak boleh hidup jauh atau menjauh dari Tuhan. Bila kita jauh daripadanya, maka kita akan kekurangan dan bahkan kehilangan akan pengharapan itu. Saudara sekalian, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, "Dialah Allah, tempat kita berharap." Jadi, tidak salah kalau kita datang kepada Yesus Kristus, Tuhan, sebagai tempat pengharapan kita. Mari kita datang kepada Dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan di dalam Yesus Kristus merupakan pribadi yang dapat kita andalkan. Mengapa? Karena tidak lain pengharapan yang disediakan oleh Tuhan itu adalah pengharapan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu berarti bahwa pengharapan kita tidak akan menjadi sia-sia. Pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong. Saudara, di dalam situasi dunia ini seringkali membuat hati kita menjadi tawar dan bahkan kehilangan semangat. Namun pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, pengharapan dari Tuhan itu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, seorang ibu akan melahirkan anaknya. Namun di dalam penantian dan pengharapan, ia mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Namun, sekalipun demikian, ia akan terus berjuang. Mengapa? Karena ia tahu bahwa sebentar lagi ada sukacita yang luar biasa menanti di hadapannya, yaitu ketika anaknya lahir. Saudara sekalian, demikian pula dengan pengharapan kita di dalam Tuhan.
pengharapan kita di dalam Tuhan akan mengubah segala kesusahan dan penderitaan menjadi sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Mari kita datang kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Maukah kita? Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Allahku Memelihara. Kepada surgawi memeliharaku. Saya percaya jikalau burung di langit Dia pelihara, maka kita pun, setiap orang-orang yang sudah percaya kepadanya, Dia juga akan memelihara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk menaikkan doa syafaat kita. Saudara, yang pertama-tama marilah kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, yaitu yang sedang dalam keadaan sakit, ataupun ada di dalam masalah pergumulan lainnya.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh. Nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan, kuatkan dan hiburkanlah mereka, agar sekalipun dalam kelemahan secara fisik, namun mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau. Dan jika mungkin ya Tuhan, kami mohon kepadamu, pulihkan, berikanlah kesembuhan, hingga nyata kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Begitu juga bagi mereka yang mengalami persoalan dan pergumulan hidup. Mohon kiranya kasih dan anugerah-Mu menopang mereka. Berilah mereka jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukannya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang kedua, marilah kita berdoa untuk setiap pelayanan gereja di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan terus memakai gerejanya di dalam tugas dan panggilannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan gereja Tuhan dalam menjalankan tugas dan panggilannya di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami mohon mampukanlah kami sebagai gereja-Mu, berilah kami hikmat dan karunia-Mu untuk menjalankan tugas dan panggilan ini, agar gereja Tuhan dapat menjadi saksi, menjadi berkat bagi dunia di mana Tuhan sudah tempatkan. Berkati setiap ibadah, baik kebaktian umum, persekutuan-persekutuan, dan bahkan pembinaan-pembinaan yang banyak dilakukan secara online. Biarlah semuanya itu dapat memfasilitasi pertumbuhan iman setiap jemaat Tuhan dimanapun juga. Pakai dan berkatilah setiap para penata layan yang bertugas, sehingga mereka juga dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara sekalian, yang terakhir, marilah kita berdoa untuk pemerintah kita dalam menangani pandemi dan dampak yang ditimbulkannya. Kiranya peningkatan kasus COVID-19 dapat kembali teratasi dengan baik, dan semua sisi kehidupan di negeri ini dapat dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah bersama seluruh masyarakat yang sedang mengatasi pandemi yang masih berlangsung hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah pandemi hari ini tidak terus meningkat, tetapi sebaliknya kami berharap semua ini akan segera berakhir. Berkatilah pelaksanaan vaksinasi yang ketiga ini. Berkati setiap tenaga medis, para sukarelawan, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah doa-doa syafaat kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang mendengar, Dia juga akan melakukannya yang terbaik bagi kita sekalian. Waktu dan tempat selanjutnya saya kembalikan kepada penginjil Tanjung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh kita simpan di dalam hati kita dan kita praktikkan di dalam hidup kita setiap hari. Pasti kita akan menjadi orang yang diberkati. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu lagi yang kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memberkati kita dengan limpahnya. Pertama kita nyanyikan dalam bahasa Hokkien, setelah itu baru dilanjutkan dalam bahasa Indonesia.
demi tumbuhkan tunai cinta kasih yang murni. Tuhan limpahkan berkat, tiada batasnya, anugerahnya sampai selamanya. Ku datang menyembahmu, ku puji namamu, termulialah Tuhan selamanya. Tidak terasa kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu Bapa Terima Kasih untuk menutup persekutuan kita. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.